to my channel. Di video kali ini aku pengen bahas salah satu novel yang booming banget dan kontroversial pada saat itu. Karena novel ini ditulis oleh salah satu bintang K-pop terkenal, yaitu Jessica Jung, dengan judul novel pertamanya bertajuk Shine. Selain kontroversial karena ditulis oleh seorang idol K-pop, tapi jalan cerita di novel ini juga dinilai seperti menceritakan kisah asli dari penulis itu sendiri. Gimana tanggapan serta kesan aku setelah membaca novel Shine karya Jessica ini? Tonton terus sampai habis. And now without any further ado, langsung aja yuk kita ke reviewnya. Basically, novel Shine menceritakan tentang seorang tokoh bernama Rachel Kim yang memiliki impian untuk menjadi idol K-pop. Di sini kita akan melihat kisah dan perjuangan Rachel dalam menjalani hari-hari sebagai trainee yang sangat berat, bagaimana dia menghadapi lingkungan yang cukup kompetitif bahkan toksik, hingga bagaimana Rachel ini menghadapi dunia K-pop yang sebenarnya tidak seindah apa yang dia bayangkan dulu. Sebenarnya plot cerita di novel ini ya cuma itu, menceritakan tentang seorang tokoh yang punya impian untuk jadi idol K-pop. Kemudian perkembangan ceritanya itu ya menceritakan bagaimana perjuangan si tokoh utama dan usahanya untuk bisa mencapai impiannya. Dalam kasus ini adalah untuk bisa debut menjadi idol K-pop. Meskipun plot ceritanya itu bisa dibilang sangat sederhana ya, tapi yang bikin aku suka di sini adalah bagaimana penulis itu bisa menjelaskan dengan detail sebenarnya bagaimana sih hari-hari yang dilalui oleh para trainee ketika masa pelatihan itu berlangsung. Apa aja yang dilakukan mereka, tekanan-tekanan yang dirasakan, itu semua tertuang dalam buku ini. Karena novel ini juga menggunakan sudut pandang orang pertama, jadi pembaca juga bisa tahu bagaimana keadaan psikis dari si tokoh utamanya yaitu Rachel Kim dalam menjalani hari-harinya sebagai trainee, bagaimana pikiran dia, keadaan psikologisnya setelah mengalami tekanan-tekanan dari lingkungan yang sangat kompetitif dan juga dunia yang menuntut dia untuk menjadi manusia yang sempurna. Intinya melalui novel ini aku tuh banyak banget dapat insight tentang dunia K-pop yang belum pernah aku ketahui sebelumnya. Kayak apa sih yang dilakukan seorang trainee selain latihan, apa tuntutan menjadi seorang idol K-pop, gimana behind the scene dari setiap pertunjukan, setiap debut yang mau diadakan. Lalu di sini juga unik banget dijelaskan juga bagaimana agensi itu menyusun teori-teori di setiap comeback. Itu seru banget sih. Aku sebenarnya nggak expect apa-apa dengan novel ini, tapi setelah baca aku cukup dibikin terkejut karena gaya tulisannya Jessica itu bagus loh ternyata. Karena ketika baca di sini rasanya ngalir banget. Ada perumpamaan-perumpamaan juga, tapi yang nggak cringe gitu ketika dibaca. So, menurut aku novel ini termasuk salah satu novel yang page turner, karena emang sengalir dan seenak itu untuk diikuti. Pokoknya aku highlight di sini adalah pembaca akan mendapatkan wawasan tentang dunia K-pop. Karena yang nulis ya idol K-popnya sendiri gitu, jadi dia udah bener-bener tahu bagaimana seluk-beluk dari dunia per-K-popan yang tidak diketahui oleh orang-orang di luar sana. Cuma menurut aku kekurangan dari novel ini adalah plot ceritanya. Karena menurut aku di sini plot ceritanya tuh kayak di drama-drama Korea ataupun novel-novel remaja pada umumnya, yang mana ada tokoh utama yang punya impian, terus dia berjuang untuk menggapai impiannya, tapi ternyata ada rintangan, ada yang gak suka sama dia, terus tiba-tiba ada drama apalah yang bikin dia ini mengalami halangan ketika mau mencapai impiannya. Kemudian disisipkan juga ada kisah romansa si tokoh utama, terus pengkhianatan, persahabatan, ya pokoknya yang alur gitu-gitulah. Pasti teman-teman udah pernah menjumpai alur-alur seperti ini. Dan menurut aku dengan alur yang kayak gini yang udah banyak diangkat di cerita-cerita lain, membuat jalan cerita di novel ini tuh jadi mudah ditebak. Tapi ini pandangan yang cukup subjektif ya, mungkin akan berbeda bagi teman-teman lain yang sudah membaca. Cuma menurut aku dengan plot cerita yang seperti ini udah cocok lah dengan genrenya, yaitu novel remaja.
Dan untuk tanggapan aku tentang kontroversi dari novel ini yang katanya jangan-jangan ini menceritakan kisah dari penulis itu sendiri. Oke, aku nggak akan memihak siapapun. Ini murni opini aku pribadi setelah membaca novel Shine. Jadi kontroversinya itu bermula dari penulis yang dulunya itu merupakan personil girl group terkenal di Korea, dan aku juga cukup ngikutin grup tersebut karena aku emang suka gitu. Nah, ketika si penulis ini keluar dari grup tersebut, itu mengundang banyak pertanyaan dari para fans maupun media. Karena menurut aku alasannya itu juga agak-agak cukup misterius dan bias gitu ya. Bahkan sampai sekarang belum ada yang tahu pasti sebenarnya kenapa sih kok bisa Jessica itu keluar dari grupnya. Kemudian setelah keluar, Jessica akhirnya kan ya nulis novel ini kan. Dan di novel ini memang banyak kesamaan-kesamaan dengan kehidupan Jessica. Salah satunya adalah tokoh utama yang bernama Rachel Kim ini berkebangsaan Korea Amerika, ya sama kayak penulis kan. Terus dia terbang ke Korea untuk menjadi seorang trainee, dan dia menjadi trainee selama 7 tahun. Ini tuh sama loh kayak Jessica yang dulu trainee-nya juga 7 tahun kan. Kemudian si tokoh utama di sini Rachel Kim itu punya adik perempuan yang jarak umurnya itu selisih 5 tahun, sama dengan Jessica yang punya adik perempuan juga namanya Crystal. Dan di novel ini adik dari Rachel Kim yaitu Leah itu juga terobsesi dengan K-pop, dan dia juga bercita-cita sebagai idol K-pop. Dan memang Crystal ini kan juga mengikuti jejak kakaknya ya yang menjadi seorang bintang K-pop. Terus di novel ini juga disebutkan kalau tokoh utamanya itu benci Mentimun, sama kayak Jessica itu juga benci sama Mentimun. Terus si tokoh utama ini juga suka boxing. Jessica kayaknya kalau nggak salah waktu aku baca salah satu fun fact tentang dia itu juga suka sama si olahraga tinju ini, boxing. Kemudian selain itu juga disebut-sebut tentang 9 gadis. Nah ini kan memang fakta-fakta hal-hal yang merujuk dengan kehidupan si penulis itu sendiri, karena ya memang semirip itu. Jadi aku nggak heran juga, nggak kaget, dan memaklumi kalau dari poin-poin yang ada di novel ini kemudian menggiring asumsi pembaca untuk berpikir bahwa novel ini merupakan kisah dari Jessica sendiri yang dituangkan dalam bentuk novel. Tapi kemudian setelah aku baca lebih lanjut, mungkin oke lah Jessica ini mengambil sebagian dari sisi kehidupannya, tapi bukan berarti di novel ini tuh benar-benar menceritakan kisah hidupnya yang asli. Jadi menurut aku, ibaratnya Jessica ini terinspirasi bikin tokoh utama seperti dirinya, tapi jalan ceritanya itu ya enggak dari kisahnya sendiri. Karena memang kalau kita terinspirasi dari diri sendiri untuk mengembangkan cerita, bagaimana mendalami setiap tokoh dan karakternya itu lebih gampang. Karena itu pun juga terjadi dengan aku pribadi. Waktu itu aku sempet nulis kayak cerita ala-ala gitulah di Wattpad, dan itu aku juga ambil inspirasi tokoh dari diri aku sendiri. Karena ya yang aku paling tahu, aku paling menguasai ya tentang diri aku sendiri. Tapi untuk jalan ceritanya itu enggak full persis sama apa yang aku alami. Ya mungkin ada beberapa kejadian kecil yang aku sisipkan di cerita, itu pun aku ubah jalannya dan aku kasih bumbu-bumbu kayak gitu. Mungkin ini juga yang terjadi sama Jessica, dia terinspirasi oleh dirinya sendiri untuk dijadikan karakter, tapi jalan ceritanya nggak persis. Atau mungkin emang penulis ini membuat plot cerita, membuat karakter yang agak-agak nyerempet menjurus itu sebagai strategi marketing, kita juga tidak tahu. Tapi kalau menurut aku, intinya novel ini ya tetap novel fiksi. Karena mau bagaimanapun juga, si penulis juga udah pernah bilang kan ya, kalau novel ini tuh bukan berdasar atas kisah nyatanya dia, tapi ya novel ini fiksi. Nah mungkin beda cerita nih kalau Jessica memutuskan untuk bikin autobiografi dirinya sendiri. Nah kemungkinan besar itu akan berisikan dengan kisah-kisah nyata kehidupannya.
Tapi terlepas dari itu, bagaimana opini dari teman-teman tentang novel ini bisa komen di bawah ya, kita sharing bareng. Oke, dan untuk novel ini aku kasih rate 3,5 dari 5 bintang. Kenapa? Karena menurut aku masih ada banyak novel-novel dengan plot cerita seperti ini yang lebih bagus. Dan menurut aku ini agak lumayan mainstream gitu ya. Drama-drama yang diciptakan itu juga cukup banyak dijumpai dalam drama-drama cerita yang lain. Tapi mungkin ini bakalan cocok untuk teman-teman yang masih remaja, karena cerita di sini ya bener-bener remaja banget, ya udah sesuai target sih. Mungkin aku udah ketuaan itu aja. Cuma aku tetap suka dengan cara Jessica memaparkan cerita, gimana gaya tulisannya yang bagus, serta banyak juga pengetahuan dan wawasan yang bisa aku dapat tentang dunia K-pop. And I think that's all for today's video. Makasih banget buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi bacaan teman-teman di rumah. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya. Subscribe juga buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video baru dari aku. Dan kalau teman-teman pengen request, pengen diskusi, sharing-sharing gitu, langsung aja komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Annyeong!